Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Mailita dari jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sebelum itu, mari kita lihat pengertian komputer. Pada awalnya, istilah komputer merupakan julukan seseorang yang ahli di bidang aritmatika. Pada tahun 1897, ditujukan kepada perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal tersebut terus mengalami pergeseran hingga sekarang komputer dimaknai sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Menurut Donald H. Sanders, mendefinisikan komputer sebagai sebuah sistem elektronik yang bisa memanipulasi data secara cepat dan tepat, diorganisasikan dan dirancang secara otomatis, yang berfungsi menerima dan menyimpan data, kemudian diproses dan menghasilkan sebuah output berdasarkan instruksi-instruksi yang ada dalam memori. Sedangkan menurut Larry dan Nancy Long, yaitu alat elektronik yang digunakan untuk menghitung serta mampu melaksanakan dan menginterpretasikan perintah. Di antaranya adalah input, output, operasi logik, dan perhitungan lain-lain. Kesimpulannya, komputer yaitu seperangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas seperti menerima input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan, output yang keluar berupa informasi. Sejarah perkembangan komputer. Dalam sejarah perkembangan komputer terdapat 5 generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959, generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971, generasi keempat dari 1971 sampai sekarang, generasi kelima dari sekarang sampai masa depan. Komputer generasi ke-1 menggunakan tabung vakum. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Namun, tabung ini tidak efisien karena cepat panas ketika dipakai dan membutuhkan daya listrik sangat besar. Salah satu komputer generasi pertama adalah Electronic Numerical Integrator and Computer yang diciptakan oleh J. Presper Erskine dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, kinerjanya lambat. Yang kedua, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit, kapasitas penyimpanan yang kecil, membutuhkan daya listrik yang besar, butuh mesin pendingin karena cepat panas, dan yang terakhir memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Selain itu, terdapat ciri-ciri yang lain yang bisa Anda cari sendiri. Komputer generasi kedua menggunakan transistor. Tahun 1959, komputer dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Transistor itu sendiri yaitu sebuah komponen elektronika digunakan sebagai penguat, sirkuit, pemutus, penyambung, stabilitas tegangan, dan modulasi sinyal pada umumnya. Transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Tegangan yang di satu terminal, misalnya emitor, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input basis, yaitu pada keluaran tegangan dan arus output kolektor. Kelebihan transistor. Di antara lain ada transistor yang memiliki arus pengendali yang relatif kecil sehingga lebih mudah dikendalikan. Yang kedua, pengoperasian transistor tidak menyaratkan kontrak mekanis atau fisik dengan komponen lain sehingga mengurangi risiko korsleting. Yang ketiga, transistor memiliki dimensi yang lebih ringkas atau kecil. Yang keempat, transistor mampu beroperasi pada beragam tegangan. Komponen ini dinilai
jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Prairie Ren dan Stretch serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, kinerjanya lebih cepat dan daya listrik lebih kecil. Yang kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Yang keempat, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis namun juga pada aplikasi teknik. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama. Yang keenam, mampu memproses secara real time dan real sharing. Komputer generasi ketiga menggunakan integrated circuit. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen besar komputer. Tetapi transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dan dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor. Dengan tampilan sistem operasi, dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat. Yang kedua, harga makin terjangkau dan kapasitas memori lebih besar. Yang ketiga, komputer dapat melakukan multiprocessing. Yang keempat, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Yang kelima, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang keenam, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor. Dibuat dengan menggunakan komputer dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang lebih besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Hal tersebut mampu diciptakannya mouse, HUI, GUI, atau Graphical User Interface hingga komputer jinjing yang sering kita sebut dengan laptop. Tentunya di generasi keempat ini model komputernya sudah tidak asing bagi kita. Next, ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga, dipasarkan pada sektor perorangan. Yang keempat, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Next, komputer generasi kelima menggunakan artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya,
serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Selain itu, saya juga menggunakan referensi dari PowerPoint yang dibuat oleh Ibu Rindu Puspita Wibawa, Sarjana Komunikasi Manajemen Komunikasi, tentang era-era perkembangan komputer sebelum generasi-generasinya. Tidak terlepas dari perkembangan alat hitung, terdapat 4 era perkembangan, yaitu era awal alat hitung numerik, era komputasi analog, era mesin analitik, era komputer modern. Era awal alat hitung numerik, abacus atau yang kita kenal sebagai sempoa, muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Dengan fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan abacus standar. Kalkulator roda numerik Pascal lain dibuat oleh Blaise Pascal sekitar tahun 1623 sampai 1662 dan dibuat tepatnya pada tahun 1642 ketika berumur 18 tahun untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Kelemahan alat ini hanya terbatas melakukan penjumlahan. Era komputasi analog Pascal lain diperbaiki tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz sekitar tahun 1646 sampai 1716 sehingga dapat mengalihkan. Mulai tahun 1820 kalkulator mekanik mulai populer. Selain itu, Charles Xavier Thomas de Colmar juga menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, arithmeter. Selanjutnya, era mesin analitik. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematik Inggris, Charles Babbage, sekitar tahun 1791 hingga 1807 tahun, tepatnya pada tahun 1822, membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasil secara otomatis. Kemudian, Babbage memulai membuat komputer General Purpose yang pertama yang disebut Analytical Engine, dibantu asisten Babbage yang bernama Augusta Ada King sekitar tahun 1815 hingga 1842. Mesin analitik akan mampu melakukan operasi matematik apa saja menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi logam, seperti yang tertera pada gambar ini. Next. Yang terakhir yaitu era komputer modern. Pada 1889, Hermann Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis.
Pada tahun 1903, John V. Atanasov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Atanasov dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Dan di era komputer ini terjadi generasi pertama hingga generasi kelima. Dan itu akan terus berkembang. Sekian presentasi saya. Bila ada salah kata atau kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.